aku menemukan dirimu. Pernikahan yang ternoda. Bab. Mata lu buta ya? Tengah jalan sama pinggir jalan lu nggak bisa bedain, terus segede apa badan lu sampai jalan segede itu nggak muat. Memang hobi cari keributan ini anak, lu lahir dari tanah sengketa kali ya, makanya hobi banget cari gara-gara sama orang. Pekik Naila. Putri dibuat kesal oleh Naila, gara-gara suara cempreng Naila semua orang malah menatap dirinya dan berbisik-bisik dengan tatapan sinis. Lu yang lahir dari tanah sengketa. Balas Putri. Sana lu pergi, sebelum gue lempar sama kucing noh. Tunjuk Naila ke arah gundukan berwarna hitam di pinggir jalan itu. Putri mengikuti arah tunjuk Naila, pas melihat apa yang ditunjuk Naila, Putri langsung membekap hidupnya dan menahan mual. Dasar sinting, ujar Putri dengan mulut masih dibekap, jadi ucapannya tidak jelas didengar oleh Bintang dan teman-teman. 1. Putri pergi dengan sedikit berlari, takut juga apa yang diucapkan oleh Naila itu benar-benar menimpa dirinya. Hi, menjijikan, gumam Putri. Hahaha. Dasar mak lampir. Kekeh Naila terpingkal melihat Putri yang jalan terburu-buru. 60. Pesanlah sepuasnya. Ucap Bintang setelah mereka sampai di sebuah kaf. Bin, lu yakin ngajak kita makan di sini? Bisik Naila agak ragu. Tentu saja, emang ada yang salah. Balas Bintang lagi. Makanan di sini mahal loh Bin, kita pindah kaf aja yuk, atau enggak kita makan bakso di pertigaan dekat sekolah aja. Ucap Naila lagi. Udah sih pesan aja, enggak apa-apa loh. Jawab Bintang tersenyum kepada sahabatnya, Bintang tahu apa yang dipikirkan temannya itu. Taraf yang melihat menunya langsung melotot dengan harganya. Astaga, satu piring nasi gorengnya aja udah dapat bakso 8 mangkok loh ini. Benar kata Naila Bin, kita pindah aja ke warung bakso, bisa makan bakso 3 mangkok aku mah, sekalian minum. Ujar Taraf bergidik sama harga makanan di sana, mahal tentu tidak mahal bagi yang sudah berpenghasilan, kalau bagi yang masih sekolah seperti mereka tentu sangat mahal. Dan apalagi ekonomi mereka pun di bawah rata-rata, untuk makan di kaf seperti itu harus berpikir 1000 kali lipat. Tidak apa sekali-kali, aku yang traktir kenapa kalian yang senewan, udah pesan aja apa yang kalian mau, kalian tenang saja, kalau duit aku nggak cukup, kita bisa cuci piring di belakang, goda Bintang terkekeh geli, melihat wajah kesal kedua sahabatnya itu. Cek, ogah kita mah cuci piring, mending gak jadilah makannya. Tahukah Naila? Hoh, baru juga selesai ujian, otak masih ngebul, malah disuruh kerja rodi. Cebik Taraf. Bintang terkekeh mendengar kekesalan kedua sahabatnya itu. Hahaha, enggak kok, enggak akan nyuci piring kita. Ayo pesan, kalau kalian mau bungkus juga boleh kok. Ucap Bintang. Bin, lu nggak bohong kan Bin? Jangan sampai nguras tabungan kamu deh buat traktir kita di sini. Mending jajan bakso aja, sisanya bisa ditabung daftar kuliah. Ujar Naila yang belum mau sama sekali memesan makanan. Bintang terharu mendengar ucapan sahabatnya itu. Kalian tenang aja, aku punya uang kok, dan untuk kuliah aku udah ada uangnya juga, sekarang pesan aja makanannya, nggak usah banyak mikir, rezeki nggak datang 2 kali loh.
Kekeh Bintang. Baiklah kalau kamu memaksa. Ujar Taraf kembali menarik buku menu. Aku mau nasi goreng seafood sama jus jeruk aja, pinta Taraf. Aku mau iga bakar sama jus jeruk aja. Ucap Naila juga. Setelah makan siang di kafe, Bintang mengajak kedua sahabatnya itu main ke sebuah mall yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Hari ini Bintang benar-benar menghabiskan waktu bersama kedua sahabatnya itu. 61. Bin, kamu serius mau traktir kami beli baju dan main di time zone? Tanya Naila yang penasaran dengan Bintang. Tadi pun dia sangat kaget melihat Bintang mengeluarkan kartu berwarna gold untuk membayar makanan mereka di kafe tadi. Yakinlah. Angguk Bintang tanpa beban. Kamu nggak sayang Bin, ngabisin uang jerih payah kamu untuk traktir kita. Apalagi sebentar lagi kamu mau daftar di kampus terkenal di kota ini, biayanya pasti sangat besar, tanya Taraf. Oh, Lia, bukannya curiga atau apa ya Bin, cuma sedikit penasaran aja sih, itu tadi kartu yang kamu kasih ke kasir itu punya kanmu Bin? Tanya Naila tidak enak hati. Bintang mengangguk, dan tersenyum kepada kedua sahabatnya. Dia tahu sahabatnya itu pasti akan curiga dengan kartu itu, kartu yang tidak sembarang orang yang punya, apalagi dia hanya seorang siswa biasa dari keluarga sederhana, wajar temannya curiga. Iya, punya aku, dikasih sama suami aku, jawab Bintang santai. Wait yet. Apa? Pekik Naila dan Taraf secara bersamaan. Aduh, jangan teriak-teriak dong, budek tahu kuping aku, lihat noh kita jadi perhatian semua orang. Omel Bintang mengusap kedua kupingnya yang berdengung, ulah para sahabatnya itu. Sorry, lagian kamu juga sih ngomong suka bikin orang terkejut, segala bilang sama laki, udah ngebet banget dunikahi si om ganteng, kesel Taraf. Tahu nih anak, gara-gara ucapan dia, kita kan jadi malu diliatin orang. Kesal Naila juga. Bintang hanya memutar mata malas, percuma juga ngasih tahu temannya itu kebenaran ini, ternyata mereka tidak percaya. Kalau nggak percaya ya udah sih. Santai Bintang berlalu meninggalkan kedua sahabatnya itu. Naila dan Taraf saling tatap, lalu mengedikan bahu bingung. Jangan ngambek, cerita dulu yang benar, kita butuh penjelasan kamu. Ujar Naila menarik tangan Bintang ke sebuah bangku panjang kosong di mall itu. Lah, tumben Anda nggak jemput nyonya muda tuan? Tanya asisten Doni. Istri saya tadi pagi izin mau main sama teman-temannya, buat menghilangkan stres abis ujian. Sahut Doni yang fokus sama laptop di depan matanya. Oh. Asisten Doni membulatkan mulutnya dan mengangguk tanda paham. Lalu Anda tidak istirahat makan siang tuan? Tanyanya lagi. Tadi istri saya sudah mengirimkan makanan katanya, tolong kamu lihat ke bawah, sudah datang apa belum? Sahut Doni lagi. 62. Baik tuan, ujar asisten Doni itu, lalu dia keluar dari ruangan sang bos, dia tersenyum bangga kepada nyonya mudanya itu, walau masih kecil bahkan SMA pun belum tamat, tapi dia sudah paham arti tanggung jawab untuk suaminya, dan sangat patuh terhadap sang suami. Sudah sangat jarang wanita sekarang yang seperti nyonya mudanya itu, sungguh beruntung sekali bosnya itu menikahi nyonya mudanya. Ya ampun. Bin,
Kamu benar-benar kebangetan ya, masa momen bahagia itu kamu nggak bagi-bagi kita, jahat banget sih. Tahukah Naila? Tapi aku senang loh, kamu menikah sama om tampan itu. Sahut Taraf. Benar, walaupun kamu nggak mau terbuka sama momen bahagia kamu itu, tapi kami tetap senang kamu sudah melepas masa lajang, dengan laki-laki yang tepat, sudah tampan mapan, baik hati lagi, semoga rumah tangga kalian sama waya. Ucap Naila dan Taraf memeluk Bintang. Oh iya, Klau Putri Dajjal itu tahu bagaimana ya, apa nggak langsung pingsan atau mati muda ya? Kekeh Naila yang teringat akan Putri. Hahaha. Lia benar-benar, penasaran aku tuh kalau dia tahu, Bintang sama om tampan sudah nikah, pengen lihat dia buat drama apa ya. Taraf pun menimpali ucapan Naila. Kalian ini, suka sekali melihat orang menderita, ujar Bintang geleng-geleng kepala. Biarin aja, sesekali kita senang melihat penderitaan dia, selama ini dia yang senang melihat orang menderita, terus sekarang dibalik kepada dia, bagaimana perasaannya? Acuh Taraf. Sakit. Sungguh sakit hatiku. Sahut Naila dengan gaya lebaynya memegang dada dan berpura-pura menangis. Hahaha. Bintang dan Taraf tertawa melihat tingkah Naila itu. Ya udah yuk kita shopping dulu, takut hari makin sore loh, nggak jadi kita main di time zone. Seru Bintang. Ayolah, kita shopping kita porotin istri Tuan Doni ini. Ucap Naila penuh semangat menggandeng tangan Bintang. Oh, Lia, kamu sudah dijebol dong Bin, rasa gimana Bin, kasih tahu doang. Beneran sakit seperti yang di novel-novel itu. Kepo Naila lagi. Bless. Wajah Bintang langsung memerah mendengar ucapan Naila. Kamu ini nanya apa sih, masih kecil, kesal Bintang. Cek, kita seumuran asal kamu tahu. Cibir Naila. Umur bela sama, pengalaman jauh beda cuy. Kekeh Taraf. Hahaha, benar-benar. Pecah tawa Naila, Bintang jelas bersungut kesal mendengar ledekan temannya itu. Teman Duralex. Kesal Bintang langsung meninggalkan kedua sahabatnya itu. 63. Wuoi. Bin, jangan ngambek dong, pekik Naila berlari mengejar Bintang. Dan disusul oleh Taraf yang belum selesai dengan tawanya. 64. Sudah siap sayang? Tanya Doni lembut kepada istri kecilnya yang sudah keluar dari dalam kamar pribadi mereka. Sudah Mas, yakin ini kita nggak bawa apa-apa? Tanya Bintang agak ragu. Doni menganggukkan kepalanya, Lia sayang, nanti kita tinggal beli di sana. Doni memeluk istri cantiknya penuh kasih, tak lupa mengecup bibir merah jambu yang sudah menjadi candu untuknya. Memang kita mau kemana? Bintang memang tidak tahu sang suami akan membawanya kemana, katanya ini surprise. Kan sudah dibilang surprise, kenapa masih nanya? Gemes Doni kembali mengecup bibir sang istri. Nyosor mulu bang, doyan ya. Cibir Bintang. Bukan lagi, candu ini. Kekeh Doni menimpali ucapan sang istri. Ya sudah yuk, yang lain sudah menunggu kita di bandara. Menarik lembut tangan sang istri. Kita liburan bersama ya bang? Tanya Bintang berbinar. Enggak sayang, mereka hanya mau melepas keberangkatan kita saja. Sahut Doni. Ya,
Kirain. Keluh Bintang. Nanti kita bikin liburan bersama ya, sekarang kita berdua dulu. Ujar Doni yang tahu sang istri kecewa. Baiklah, pasrah Bintang. Kalian lama sudah siap? Tanya Tuan Aditya menyambut kedatangan anak menantunya itu. Sudah Pak. Jawab Doni dan Bintang secara bersamaan. Nak, panggil Bu Soraya. Ibu. Bintang mendekat ke arah sang ibu, lalu memeluk ibunya penuh kasih. Hati-hati di jalan ya, ingat yang Bu bilang, layani suamimu dengan baik ya, jangan menolak saat dia meminta haknya. Bisik Bu Soraya. Lia Ibu, aku paham. Angguk Bintang. Nggak terasa aja, anak ibu sudah dewasa saja, bentar lagi mungkin ibu bakal punya cucu. Ucapnya berkaca-kaca. Jadi aku nggak disayang lagi dong, nanti kasih sayang ibu diambil sama anak aku. Keke Bintang mencairkan suasana. Bisa jadi. Bu Soraya pun ikut tertawa menghapus air matanya yang sempat membasahi pipinya. Sayang, panggil Nyonya Lia menghampiri menantunya. 65. Mama. Bintang mencium tangan mertuanya dengan takzim. Nyonya Lia menarik sang menantu ke dalam pelukannya. Hati-hati ya di sana, kalau suamimu jahat sama kamu lapor sama mama ya, biar mama kasih dia hukuman. Ucap Nyonya Lia. Hahaha, baik Ma, nanti aku akan mengadu sama mama. Keke Bintang. Astaga, mama mana mungkin aku jahat sama istriku ini. Kesal Doni tidak terima. Ya mana tahu kamu bakal oleh kayak abangmu itu, bilang cinta tapi nyakitin hati istri. Ketus sang mama. Dion yang ada di sana merasakan nyeri di hatinya, memang apa yang dibilang mamanya itu ada benarnya. Arumi yang tahu perasaan sang suami, langsung memegang lembut tangan suaminya. Dion menatap Arumi dengan tatapan sendu, dan berusaha untuk tersenyum. Maaf. Bisik Dion berkaca-kaca. Arumi tersenyum lembut, dan menggelengkan kepalanya. Jangan dipikirkan, sekarang Mas sudah menjadi suami dan Dedi yang hebat untuk kami. Tutur Arumi. Dedi aku Dedi yang terbaik. Seru Axel memeluk sang Dedi, dia tahu dadinya sedang bersedih hati. Betul, walau Dedi pernah membuat kesalahan, tapi sekarang Dedi sudah menebusnya. Alexa pun ikut membela sang Dedi. Terima kasih anak-anak Dedi percaya sama Dedi, dan mau menerima Dedi kembali, maaf Dedi pernah membuat kalian kecewa. Ucap Dion memeluk anak kembarnya itu. Semua sudah berlalu, jangan pernah diungkit lagi, aku nggak mau melihat Dedi bersedih. Ucap Alexa menghapus air mata dadinya. Nyonya Lia pun berkaca-kaca menatap keluarga kecil sang anak, dia begitu terharu melihat kebahagiaan anak-anaknya itu, dan dia bersyukur mempunyai menantu Arumi yang pandai mendidik anak-anaknya, tidak pernah menghasut anak-anaknya untuk membenci Dang Dedi. Sudah, kenapa jadi acara sedih-sedih sih, seharusnya bahagia dong. Sebentar lagi aku juga bisa bobol gawang ini. Ujar Doni mencairkan suasana. Bless. Wajah Bintang memerah mendengar ucapan absurd dari mulut suaminya itu. Ya. Udah lama nikah, tapi baru mau bobol gawang. Ejek Dion. Cek, ngeselin. Kesal Doni, membuat yang lain tertawa. Anak ayah,
Hati-hati ya Sang, kalau suamimu berani macam-macam, tenggelamkan saja, atau nggak cari suami baru di sana, yang lebih tampan dan kaya lagi. Goda metua Doni itu. Ayah, kenapa bicara seperti itu? Enak saja nyuruh-nyuruh istri aku cari suami baru, nggak ada ya yang paling tampan. 66. Dari aku. Kesal Doni tidak terima. Semua orang terbahak mendengar celotehan mertua Doni itu. Hahaha. Sudah-sudah, kamu berangkatlah Don, jangan lupa bawa cucu untuk kami. Kekeh Tuan Aditya. Siapa? Tapi soal cucu aku nggak mau memaksa, sedikasihnya saja, lagian istriku masih sangat muda, dia masih mau mengejar cita-citanya, biarkan istriku bersenang-senang dulu. Sahut Doni, dan diangguki oleh Tuan Aditya. Kamu benar sayang, jangan paksa istrimu untuk cepat-cepat punya anak, itu resiko kamu menikahi gadis beliau, mama juga tidak akan menuntut cucu dari kamu, biarlah menantu mama nyaman dengan dirinya, biar dia melanjutkan cita-citanya terlebih dahulu, ikuti saja alurnya. Ucap Nyonya Lia. Doni mengangguk, dia lega mendengar ucapan sang mama, tidak terburu-buru ingin cucu darinya. Tak jauh berbeda, orang tua Bintang pun terharu dengan besannya itu, tidak memaksa kehendaknya, dan sangat mengerti kalau anaknya masih sangat muda untuk mempunyai anak. Terima kasih besan, mau mengerti dengan keadaan anak kami. Ucap Bu Soraya. Bintang itu sekarang juga menjadi anak saya besan, mana mungkin saya memaksakan kehendak saya, apalagi Bintang masih sangat muda, dia mau menerima bujang lapuk itu saya sudah sangat bahagia, mau punya anak kapan bagi saya tidak masalah, walau nanti dia sudah aki-aki dan gak mampu bekerja lagi, tapi tenang saja, pasti anak itu sudah mempersiapkan pendidikan untuk buah hatinya kelak. Kekeh Nyonya Lia walau bercanda memang ada terselip kebenaran tentang biaya masa depan buah hati Doni. Doni melotot mendengar ucapan sang mama, sungguh mamanya sangat sadis mengatai dirinya. Yang lain terkekeh mendengar ucapan Nyonya Lia dan melihat wajah kesal Doni. Apa? Tidak terima. Galak Nyonya Lia. Doni hanya bisa mendengus kesal, mau melawan takut dosa. Bintang menarik tangan suaminya itu, lalu tersenyum cantik. Aku siap punya anak kapanpun, anak bukan alasan untuk aku meraih cita-cita, ujar Bintang tulus. Ah, istri Mas memang terbaik. Doni langsung berhambur memeluk sang istri. Om, bawa adik dua Klau pulang ya. Pinta Alexa. Biar rumah nenek makin ramai, sayang rumah besar penghuninya sedikit. Ceplos Axel. Hahaha. Yang lain tertawa dengan permintaan kedua anak kembar itu. Doakan saja ya. Ujar Bintang tersenyum lembut membalas ucapan si kembar itu. Kami berangkat ya, lama-lama di sini bikin sepaneng. Ujar Doni menarik tangan sang istri. Bintang hanya menurut dan melambaikan tangan ke arah keluarganya yang juga ikut melambaikan tangan melepas. 67. Kepergian mereka. 68. Mas, kok penumpangnya cuma kita berdua, yang lain kemana? Tanya Bintang dengan polosnya, matanya berkeliaran menatap seisi jet pribadi itu. Dia terkagum-kagum dengan kemewahan pesat pribadi itu. Doni terkekeh mendengar pertanyaan istri cantiknya itu.
Ditanya malah senyum-senyum gak jelas, sewot Bintang memutar mata malasnya. Doni mencium gemes pipi istri kecilnya itu. Malu tahu mas. Rengek manja Bintang, karena dilihat oleh pramugari. Biarin aja, palingan juga panas ngelihat kita ciman. Acuh Doni. Plak. Tanpa sadar Bintang memukul paha sang suami, emang dasar suaminya itu tidak pernah peduli dengan omongan orang, masa bodoh dengan sekitar. Dasar menyebalkan. Gerutu Bintang mengerucutkan bibirnya, lalu melengos menatap keluar jendela. Doni makin terkekeh melihat wajah kesal sang istri. Tapi di sudut yang berbeda, ada tatapan tak suka menelihat ke arah Bintang. Puk. Kenapa kamu menatap istri Tuan Doni seperti itu? Kalau Tuan Doni tahu, abislah kau berkarir di keluarganya. Tegur temannya. Cek, apa sih hebat gadis itu, masih kecil kecentilan sekali menggoda tuan muda. Ketus pramugari tersebut. Kenapa kamu yareng sewot, suka-suka dialah, kamu nggak lihat tuh, Tuan Doni yang kecintaan sama istrinya, mana pernah Tuan Doni sebucin itu sama wanita lain, jangankan berkata lembut, senyum dia pun tidak pernah orang lain dapat, tapi gadis muda yang berstatus istri itu bisa membuat kulkas 6 pintu itu kayak oven, berarti gadis itu sangat istimewa buat Tuan Doni. Bela pramugari lainnya. Perempuan bau kencur yang belum tahu apa-apa itu, apa istimewanya? Ketus pramugari itu tidak terima. Justru tingkah polos dan sikap apa adanya dia yang membuat Tuan Doni klepek-klepek, nggak seperti beberapa wanita yang sok manis dan sok imut dan suka menggoda majikan dia nggak suka, alergi keknya. Ujar yang lain, mereka sangat tahu wanita itu sering kali mencari perhatian tuan muda mereka, namun sayang seribu sayang tidak pernah sekalipun dilirik oleh tuannya itu. Pramugari itu hanya bisa mendengus kesal, karena tidak ada seorang temannya yang membela dirinya, mereka justru membela istri tuannya yang kampungan menurut dirinya. Apa kalian saya gaji hanya untuk bergosip? Tegur Doni dengan suara dinginnya. Maaf tuan. Gugup para pramugari itu. 69. Layani istri saya, dia belum sarapan dari rumah, tegas Doni dengan wajah dinginnya. Baik tuan. Gugup pramugari itu. Nona mau sarapan apa? Ucap pramugari itu dengan menatap tidak senang ke arah Bintang. Doni yang melihat tingkah pramugari itu langsung saja berang. Begitu caramu melayani majikanmu haa? Bentak Doni tidak suka. Dek. Membuat pramugari itu kaget luar biasa, ternyata perlakuannya dilihat oleh tuan mudanya. Maaf tuan. Gugupnya. Minta maaf sama istri saya. Bentak Doni. Pramugari itu meremat roknya karena gugup dan takut kepada Doni, dan kesal kepada Bintang, bisa-bisanya gadis kecil itu sangat diistimewakan oleh tuannya itu. Maaf, gumamnya tidak ikhlas. Begitu cara kamu minta maaf, dasar tidak ketika, siapa yang rekrut dia jadi pramugari di jet saya? Geram Doni. Maaf tuan, bisa saja yang melayani nona muda. Ucap salah seorang pramugari menggeser pramugari kurang sopan tadi. Baiklah, kau saja yang melayani istri saya. Ucap Doni sedikit merendahkan suaranya. Bintang hanya melongo melihat sang suami marah seperti itu, tidak menyangka suaminya Klaus sudah marah sangat menyeramkan.
Bintang menggenggam tangan sang suami. Doni yang merasa tangannya digenggam seseorang langsung menoleh ke arah sang istri. "Kenapa sayang?" Ucap Doni berbicara lembut dan menatap Bintang dengan tatapan penuh cinta. Perilaku Doni yang berubah 180 derajat itu membuat pramugari yang kurang sopan itu semakin mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Sementara teman-temannya menatap dia dengan sinis, puas sekali mereka melihat pramugari itu dimarahi oleh bos mereka. "Mas Remklau lagi marah," gumam Bintang. Doni terkeker lalu dengan tidak tahu malunya dia mengecup singkat bibir sang istri, padahal di sana masih ada dua pramugari yang melihat ke arah mereka. Wajah Bintang langsung memerah seperti tomat matang. "Is," menyebalkan, kesal Bintang mencubit pinggang sang suami. 70. Doni hanya tertawa pelan merasakan cubitan istrinya itu. "Apanya yang menyebalkan, Mas nggak melakukan apa-apa," kekeh Doni. "Kenapa sih suka nyosor tidak tahu tempat?" Kesal Bintang. "Apanya yang tidak tahu tempat, ini kita lagi duduk di kursi pesawat," kekeh Doni. Bintang hanya memutar mata malas mendengar jawaban suaminya itu. Pramugari yang mau melayani Bintang itu senyum-senyum melihat tingkah bos dan istrinya sangat imut menurutnya. Bos kulkasnya bisa imut itu ketika bersama pasangannya. Tapi tidak dengan pramugari yang satu, dia semakin meradang melihat keuuan bosnya itu. "Mbak, aku mau sarapan roti bakar ada. Sama susu coklat panas." Pinta Bintang yang melihat pramugari yang masih berdiri di dekat kursi mereka. "Ada nona muda, apa ada lagi pesanan yang lain?" ucap pramugari itu dengan ramah. "Sama kopi hitam satu ya, terus rotinya agak dibanyakin, soalnya saya makan berdua sama suami saya," ucap Bintang dengan ramah juga. "Baik nona, tunggu sebentar ya," ucap pramugari itu meninggalkan sepasang suami istri itu. "Kau ngapain lagi di sini? Sana ke belakang, bikin mata sepat aja," usir Doni. "Mas, nggak boleh gitu," tegur Bintang. "Biarin aja, Mas nggak suka ya kamu dipandang rendah sama orang, siapa mereka? Kamu ini nona muda di keluarga Aditya, bisa-bisanya dia menatapmu dengan tatapan merendah." Kesal Doni yang masih diselimuti amarah ulah pramugarinya itu. Bintang hanya bisa diam, memang benar dari awal masuk pramugari itu memang tidak sopan kepadanya, menatapnya dengan tatapan kesal dan judes. Pramugari itu hanya bisa mengepalkan tangan marah. "Kau besok minta surat pengunduran diri, saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan bekerja di sekitar saya," tegas Doni yang tidak mau dibantah. "Dek." Jangan pramugari itu hampir copot mendengar ucapan bosnya itu, tidak menyangka dia akan dipecat hanya hal sepele menurutnya. "Tuan, jangan pecat saya, lagian saya tidak melakukan apa-apa," mohon pramugari itu. Doni hanya mengibaskan tangannya, memeberi kode wanita itu menyingkir dari hadapannya. Mampus emang enak. Lagian, nggak sopan sih sama istri tuan. 71. Merasa paling cantik, dan berharap bos kecantol sama dia, malah didepak keke pramugari lainnya. Pramugari itu menahan emosi yang menuncak,
dadanya turun naik menatap tajam ke arah kursi penumpang yang diduduki oleh Bintang. Sungguh dia tidak menyangka akan dipecat hanya gara-gara gadis ingusan itu. Dasar bocah pembawa sial. Geramnya dengan tatapan nyalang. 472. Mas, serius kita ke Korea? Pekik Bintang berbinar, dia tidak menyangka sang suami membawanya negara yang sangat dia kunjungi itu. Doni tersenyum melihat mata berbinar istri kecilnya itu, melihat istrinya bisa sesenang ini membuat Doni ikut bahagia. Mas sangat tahu kamu ingin ke negeri ini sayang, kamu ingin melihat kulineran, kamu ingin bertemu idola kamu juga. Ujar Doni merangkul pinggang istri kecilnya itu. Terima kasih mas. Bintang langsung berhambur memeluk sang suami. Doni terkekeh dan dengan senang hati membalas pelukan istri kecilnya itu. Kamu suka sayang? Tanya Doni pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dia tanyakan lagi. Sangat, aku sangat senang mas. Pekik Bintang bahagia dia tidak peduli banyak mata memandang ke arahnya. Syukurlah, kalau kamu suka. Jawab Doni tidak lupa mengecup pipi istri kecilnya itu dengan gemes. Kita istirahat dulu di hotel ya, nanti sore kita baru jalan-jalan. Ucap Doni. Oke. Jawab singkat Bintang matanya malah sibuk menatap pemandangan indah di depan matanya, namun tangannya tetap bergelayut manja di bahu sang suami. Wah, kamarnya bagus banget. Girang Bintang saat sampai di kamar Presiden Suite dan Bintang langsung melepaskan genggaman tangan Doni di tangannya, lalu Bintang berlari ke arah tempat tidur, dan langsung menghempaskan badannya di kasur empuk itu. Empuknya, nyaman sekali. Gumam Bintang menggerak-gerakan kedua kaki dan tangannya. Doni terkekeh melihat tingkah istri kecilnya itu. Kamu suka dengan kasurnya sayang? Tanya Doni mendekati sang istri, lalu duduk di pinggir kasur dan menatap lembut wajah cantik istri kecilnya itu. Bintang langsung merubah posisi dengan memiringkan badannya agar menatap ke arah sang suami. Sangat suka, bahkan bukan hanya kasurnya saja, tapi ruangannya aku suka. Ucap Bintang mengerjap-ngerjapkan mata lucu. Kalau kamu suka, nanti kita bikin rumah, dan kamarnya akan mas bikin seperti ini. Ucap Doni tanpa beban, mengusap sayang kepala Bintang. Nggak usah mas, buat apa? Toh kita sudah punya apartemen untuk kita tempati. Kaget Bintang langsung mendudukkan dirinya. Doni menatap penuh cinta ke arah sang istri. Tidak selamanya kita akan tinggal di apartemen sayang, apalagi kalau kita punya anak, tinggal di apartemen kurang bagus untuk perkembangan anak kita, dia butuh ruangan yang cukup luas. Ucap Doni. 73. Bless. Wajah Bintang langsung bersemu merah, dia lupa kalau dia diajak ke negara ini bukan hanya sekedar liburan, tapi untuk berbulan madu. Seketika jantung Bintang berdebar sangat kencang, mengingat apa yang akan mereka lakukan nanti. Kenapa pipinya memerah begitu? Goda Doni terkekeh, tangannya mengusap pipi sang istri yang bersemu merah itu. Enggak kenapa-napa, hanya kegerahan saja. Elak Bintang. Doni langsung terbahak, mana ada gerah. Bahkan AC di kamar itu sedang menyala.
Nyari alasan yang benar sayang, mana ada di kamar kita ini panas, AC-nya saja menyala, lain cerita kalau kita melakukan itu. Doni menaik turunkan alisnya mengoda sang istri, nah itu baru gerah walau tanpa pakaian sekalipun. Kekeh Doni. Buk. Bintang melempar bantal ke arah sang suami, lalu dia bangkit dari kasur, berlalu ke kamar mandi dengan tergesa-gesa, dasar om-om mesum. Pekik Bintang sebelum menutup pintu kamar mandi. Hahaha. Doni tidak dapat lagi menahan tawanya lagi, dia makin terpingkal menatap kepergian sang istri. Mandi yang bersih sayang, jangan lupa pakai perawatan, Mas mau unboxing, pekik Doni di balik pintu kamar mandi, semakin menggoda sang istri. Di dalam kamar mandi, Bintang berdiri di belakang pintu kamar mandi, dengan memegang dadanya yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Apa sudah waktunya ya? Tapi kan aku takut, di dalam film yang kutonton itu sangat menyakitkan. Gumam Bintang, gadis cantik itu rupanya sudah mempelajari adegan dewasa. Semangat Bintang, sudah kewajiban seorang istri, sudah cukup baik suamimu itu tidak meminta haknya saat kamu masih sekolah, kurang sabar apa dia yang setiap malam menahan hasratnya, sekarang waktunya kamu memberikan hak suamimu. Gumam Bintang pada dirinya sendiri. Bintang berjalan ke arah bathtub lalu Bintang menyalakan keran air. Tidak lupa gadis cantik itu yang sebentar lagi mungkin sudah berubah menjadi wanita, menuangkan aroma terapi ke dalam air. Ah, segernya, gumam Bintang menikmati acara berendamnya. Sementara Doni sambil menunggu sang istri mandi, dia memeriksa beberapa email yang dikirim oleh asistennya. Cek lek. Pintu kamar mandi terbuka. Keluarlah sang istri yang sudah terlihat lebih segar dari pintu tersebut. Doni langsung mengalihkan pandangannya ke arah sang istri, senyumnya langsung mengembang sempurna. 74. Sudah selesai sayang? Tanya Doni beranjak dari duduknya. Sudah, Mas mandi gih, bathtubnya sudah aku isi air hangat. Ucap Bintang. Baiklah, Mas sudah menyiapkan pakaianmu di sana, pakailah, langsung bobo ya, kanu pasti capek, ucap Doni mengecup singkat bibir ranum sang istri. Doni bukanlah laki-laki egois, dia bisa mengendalikan hasratnya. Dia tidak ingin sang istri merasa terpaksa melayaninya, adegan enak-enak itu bisa dia lakukan kapanpun, tujuannya ke sini adalah untuk membuat sang istri melepas kepenatannya sehabis melakukan ujian, walau tidak dipungkiri dia ingin berbulan madu, tapi dia akan membuat istrinya merasa nyaman terlebih dahulu. Ah, Om itu selalu memperlakukanku dengan sangat manis, bagaimana tidak semakin cinta aku kepadanya. Gumam Bintang memeluk baju yang beberapa hari lalu dia lihat di salah satu online shop. Malam hari pun tiba. Doni menepati janjinya membawa sang istri untuk mengunjungi jajanan Korea di Myeongdong. Mereka cukup berjalan kaki ke sana. Dingin ya Mas. Gumam Bintang merapatkan jaketnya. Doni tersenyum lalu merapatkan tubuhnya dan sang istri, bertujuan untuk mengurangi dingin sang istri. Mas, foto yuk. Ajak Bintang mengarahkan kamera HP-nya. Mereka berfoto dengan berbagai macam gaya, lalu Bintang menguploadnya di sosmed. Asteris liburan dulu kita bersama orang terkasih. Asteris tulis Bintang. Brak. Bruk. AGGKKK.
Sialan, nggak tahu diri, semakin dibiarkan semakin menjadi lu sialan, gadis kampung nggak sadar diri. Pekik Putri memberantakan isi kamarnya setelah melihat media sosial milik Bintang. Sungguh sakit hati Putri melihat kemesraan sepasang suami istri itu. Tok, tok, tok. Put, buka pintunya nak, kamu kenapa? Khawatir Bu Ita. Cek lek. Pintu kamar Putri terbuka dari dalam, dan betapa kagetnya Bu Elta melihat sang anak yang berantakan dan semakin kaget lagi melihat kamar anaknya yang sudah berubah seperti kapal pecah. Ada apa ini Put? Syok Bu Ita. 75. Mama, Pecah sudah tangis Putri di hadapan sang mama. Ada apa sayang? Khawatir Bu Ita. Anak miskin itu benar-benar nggak tahu diri, dibiarkan semakin ngelunjak hiks. Aduh Putri. Ngapain lagi dia sayang? Bukankah dia sudah tidak tinggal di sini? Rumah itu diisi dengan keluarga nggak kalah gembel dan penyakitan sekarang. Hina Bu Ita terhadap keluarga Pak Bagas. Lihat ini Ma, gadis kampungan itu benar-benar sudah membutakan mata Bang Doni. Bisa-bisanya Bang Doni mengajak gadis miskin itu jalan-jalan ke Korea Hiks. Isak Putri. Apa? Wah. Dukun mana yang sudah dia bayar untuk memelet Nak Doni sampai Nak Doni selulu itu sama anak kampungan itu? Apa jangan-jangan dia menjual dirinya kepada Nak Doni? Ujar Bu Elta dengan otak dangkalnya. Hiks, aku nggak suka Ma, ayo Ma kita ke rumah orang tua Bang Doni. Kita adukan saja kelakuan gadis kampung itu, jangan sampai gadis kampung itu memoroti uang Mas Doni. Ujar Putri. 1. Kamu benar sayang, kita harus kasih tahu orang tua Nak Doni biar orang tua Nak Doni yang turun tangan untuk mengusir anak kampung itu. Ucap Bu Elta menggebu-gebu. 2. Benar Ma, kita ke sana, perempuan kampungan itu tidak cocok sama sekali sama Bang Doni, akulah pantas untuk Bang Doni, tidak ada yang lain. Ujar Putri percaya diri. 2. 76. Mas berangkat aja ke perusahaan, aku nggak apa-apa kok, lagian di rumah ada Mama ada Mbak juga. Ucap Arumi, karena sang suami terlihat ogah-ogahan memakai baju kerja. Tapi kan mereka nggak selalu ada di samping kamu sayang, nanti kalau kamu butuh apa-apa gimana? Khawatir Dion. Arumi hanya geleng-geleng kepala heran dengan tingkah suaminya itu. Mas, aku ini cuma hamil bukan penyakitan, dan juga bukan anak-anak yang harus ditemani kemana-kemana. Omel Arumi. Lia Mas tahu itu, tapi Mas nggak mau kamu kecapean sayang. Keluh Dion lagi, sungguh dia tidak ingin meninggalkan istrinya itu, andai saja hari ini tidak ada janji dengan klien yang mengharuskan dia yang harus turun tangan, mungkin Dion memilih untuk tinggal di rumah saja menemani sang istri. Astaga, memang aku ngapain di rumah, macul. Sungut Arumi lama geram juga sama tingkah suaminya itu, selalu ada aja drama kalau suaminya itu mau berangkat ke perusahaan. Belum sempat Dion menjawab perkataan sang istri, sudah duluan dipotong oleh istrinya itu. Mas mau berangkat kerja atau tidak? Tegas Arumi dengan sorot mata serius. Lia iya ini mau berangkat. Akhirnya Dion mengalah,
Karena kalau istrinya sudah berkata seperti itu dia tidak bisa membantah, takut kena hukuman dari sang istri. Ya sudah sana berangkat. Usir Arumi tanpa senyum. Astaga Yang, tunggu sebentar lagi. Lirih Dion. Sekarang, atau... Lia iya mas berangkat, assalamualaikum. Akhirnya Dion buru-buru keluar dari kamar pribadinya dengan wajah sudah ditekuk. Tuan Aditya dan Nyonya Lia hanya geleng-geleng kepala melihat wajah lesu sang anak. Kamu itu memang aneh bang, dulu sama istri dingin minta ampun, sekarang pengennya nempel mulu, lupa sama tanggung jawab. Oceh Nyonya Lia melihat sang anak. Mana ada aku lupa tanggung jawab ma, suka asal klau ngomong. Kesal Dion. Cek, klau nggak tanggung jawab apa namanya, perusahaan selalu diserahkan sama orang lain, untung saja asisten kamu itu jujur, klau nggak sudah digondol itu perusahaan sama dia. Ketus Nyonya Lia. Amit-amit mama ini klau ngomong suka asal, tega mama perusahaan anaknya diambil alih orang, mama tega cucu dan menantu mama menderita. Kesal Dion. Makanya itu sebelum itu terjadi, kamu itu harus kerja sana, jangan selalu mengandalkan orang lain. Kesal sang mama. 77. Kan aku bisa pantau perusahaan dari rumah. Sahut Dion. Nyonya Lia hanya memutar mata malas, Dion selalu saja menjawab ucapannya. Biarin saja Nek, nanti kalau Dedi nggak mau kerja, dan mengabaikan perusahaan, kami nanti cari Dedi yang kaya raya, ogah banget punya Dedi pemalas, padahal sebentar lagi nambah anak 2, tapi Dedi malah malas-malasan bekerja, sahut Alexa dengan wajah polosnya. Dion melotot mendengar ucapan anaknya itu. Abang mau kan, punya Dedi baru, yang pekerja keras, dan lebih kaya dari Dedi yang sekarang? Tanya Alexa penuh harap. Tentu saja mau. Jawab Axel cuek. Ya. Kalian tega sama Dedi? Apa kalian gak sayang sama Dedi? Sampai-sampai mau cari Dedi baru, Dedi gak akan biarkan itu terjadi. Ingat ya, kalian dan Momi hanya milik Dedi. Kesal Dion tidak terima. Ya gimana ya Dat, kita ini hidup butuh uang, Dedi kan tahu sendiri kalau aku ini suka makan, kalau suka makan itu artinya butuh banyak uang, nah sementara Dedi sendiri malas-malasan pergi ke perusahaan, Dedi mengandalkan uang Dedi yang banyak itu, kalau setiap hari diambil, lama-lama uangnya juga habis, sementara Dedi nggak mau kerja, ya sudahlah kami cari Dedi baru aja. Acuh Alexa. Nyonya Lia dan Tuan Aditya hanya bisa melipat bibir ke dalam, untuk menahan tawa mereka agar tidak pecah, bisa-bisanya Dion dibuat mati kutu dibuat anak-anaknya itu. Lagian ya Dat, kami mah gampang cari calon Dedi yang tajir melintir, tampang yang lebih tampan dari Dedi, karena di negara eks-Momi walau ibu beranak 2, masih diincar para sultan di sana. Aku rasa kalau saat ini aku meminta mereka menikah dengan Momi, sudah dipastikan mereka pada mengantri memperebutkan hati Momi. Ujar Axel ikut berkomentar. Astaga, kalian ini pada kenapa sih, kan Dedi nggak ke perusahaan-perusahaan, karena Dedi ingin menemani Momi kalian. Frustasi Dion. Kenapa harus ditemani? Orang Mominya sehat, kecuali Momi sakit, dan hanya bisa berbaring di kasur saja, wajar Dedi ditemani, lagian di rumah ini Momi nggak sendiri, ada nenek dan ada Simbak, ujar Axel.
Lia harus ditemani lah, tiba-tiba momi kalian lahiran gimana? Sahut Dion. Astaga, Dedi belajar di mana sih dulu, mana ada orang hamil 4 bulan laharan. Sahut Alexa. Nggak usah didengarin ucapan Dedi kalian itu sayang, biarkan saja dia, kalau momi kalian mau ganti suami nenek merestuinya, mana mau nenek melihat cucu-cucu nenek ini hidup menderita, karena bapaknya malas kerja, nggak apa-apa kilauan ganti bapak, yang penting hidup kalian terjamin. Ujar Nyonya Lia. Mama. Pekik Dion tidak terima, namun Nyonya Lia acuh saja. Dion pergi ke perusahaan dengan perasaan kesal. Sementara di negara yang berbeda kesepasang suami istri yang habis melakukan malam pertama, terlihat masih tertidur pulas. 78. Eghe. Lenguh Doni membuka matanya. Ah, sudah siang rupanya. Gumam Doni mengucek mata dengan sebelah tangan, karena tangannya yang satu lagi dipakai oleh sang istri sebagai bantal. Senyum Doni langsung terkembang sempurna menatap wajah lelah sang istri, sungguh dia tidak menyangka semalam dia melepas keperjakaannya. Begitupun dengan sang istri, dia sangat bahagia karena dia juga orang pertama yang mendapatkan mahkota sang istri. Kamu pasti kecapean banget ya sayang, maafkan Mas yang tidak bisa berhenti. Gumam Doni mengelus sayang pipi sang istri. Terima kasih kamu sudah menjaganya untuk Mas. Ucap Doni lagi, matanya tidak henti-hentinya menatap penuh cinta kepada wanita yang masih tertidur pulas itu. Kap. Satu kecupan Doni layangkan di dahi sang istri. Tidurlah lebih lama lagi, Mas nggak akan mengganggumu, bisik Doni lalu perlahan-lahan melepaskan diri dari pelukan istri kecilnya itu. Doni berjalan ke dalam kamar mandi dengan memutar-mutar tangannya yang berasa kebas. Aghe, segarnya, gumam Doni merendam dirinya di dalam bathtub. Setelah Doni masuk ke dalam kamar mandi, Bintang pun membuka matanya, pipinya terlihat sangat merona menahan malu, mengingat kejadian semalam, apalagi kini dia tidur tanpa menggunakan sehelai benang pun, tubuhnya hanya ditutup dengan selimut tebal. Astaga, akhirnya aku memberikannya kepada suamiku, ibu anakmu tidak perawani lagi. Lirih Bintang. Bintang berusaha bangkit dari tidurnya, untuk memakai pakaiannya, takut Doni keluar dari dalam kamar mandi. Aias, kenapa sakit sekali? Ringis Bintang terlatih memungut pakaiannya lalu memakainya dengan hati-hati. Sayang, kamu sudah bangun. Kaget Doni buru-buru mendekat ke arah sang istri yang susah berjalan itu. Mas, gugup Bintang. Doni hanya tersenyum kecil, dia tahu istrinya pasti malu saat ini, mengingat apa yang sudah mereka lakukan semalam. Mau mandi? Tanya Doni menatap lembut sang istri. Bintang mengangguk. Hep. Doni langsung mengangkat tubuh sang istri ke dalam gendongannya. 79. Au. Kaget Bintang langsung mengalungkan tangannya di leher sang suami. Kenapa digendong sih Mas, aku kan bisa jalan. Ujar Bintang. Yakin bisa jalan Goda Doni menaik turunkan alisnya. Blus. Wajah Bintang langsung memerah mendengar ucapan suaminya itu.